Kita muliakan adalah sahabat kekasih jiwa kita yang tidak pernah meninggalkan kita, tapi dia tetap setia. Apapun yang kita alami, Tuhan tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 16 ayat 15 sampai 19. Matius 16 ayat 15 sampai 19. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini. Jika sudah dibuka, katakan amin. Kita akan baca dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan mempunyai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lihat di dunia ini akan terlihat juga di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika bahwa Yesus bersama murid-muridnya, lalu Yesus mengadakan sebuah pertanyaan dan bertanya, "Siapakah aku?" Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin banyak orang, sebagian muridnya berkata itu, ada yang berkata mungkin itu Musa, ada yang berkata mungkin itu Elia. Tetapi di sini yaitu Petrus menjawab, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu Yesus lanjutkan, "Apa yang kau ikat di dunia itu akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia itu akan terlepas nanti di surga." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini juga datang kepada kita hari ini, mengingatkan saudara, mengingatkan saya, agar kita dapat mengikat kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, selagi kesempatan Tuhan berikan pada setiap kehidupan. Nah, hari ini firman Tuhan ini kita akan perhatikan, dan judul firman Tuhan hari ini yang membuat kita kuat, yang membuat saudara kuat, yang membuat saya kuat. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan dan perhatikan, mana kita perhatikan saudara yang dikasih Tuhan tentang Petrus, maka di Alkitab beberapa kali Tuhan mengganti nama seseorang. Salah satu nama yang menonjol adalah Petrus. Awalnya nama Petrus ini Simon. Itu yang pertama, nama yang dibuat orang tuanya. Ada nama yang dibuat orang tuanya, ada nama yang dibuat Yesus. Namanya yang dibuat orang tuanya adalah Simon.
adalah saudara Andreas, yang menurut beberapa sumber yang berada di Bulu. Maka firman Tuhan dalam ayat yang lain, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Saudara bisa renungkan bulu terkulai, gampang terkulai, gampang terombak ambing, gampang saudaraku rebah. Itu namanya dulu Simon, bulu. Mungkin kalau di Indonesia tidak ada bulu, tapi firman Tuhan ini mungkin diambil gambarannya dari daerah timur sana. Bulu ini dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki umur yang pendek, tetapi juga mudah juga terombang-ambing saat ditiup angin. Sudah umurnya pendek, tapi murah, terombang-ambing ditiup angin. Itu dulunya nama Simon ini. Maka kita lihat sangat jarang orang Kristen membuat nama anaknya Simon. Mungkin mereka pikir nanti gampang anak saya terombang-ambing. Kalau merantau ke Batam terombang-ambing nanti. Tapi ada juga nama Simonnya. Ada nama kita di sini Simon? Tidak ada ya? Belum. Tidak ada. Tapi sebenarnya Simon itu berubah. Sebab setiap nama Hindu adalah seizin daripada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan bulu ini gampang terombang-ambing sampai saat ditiup angin. Maka Simon itu gampang terombang-ambing. Maka Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus. Tuhan mengubah nama Simon menjadi Petra, yang artinya saudaraku adalah batu karang yang kokoh, yang kuat, yang tidak dapat terombang-ambing walaupun apa terjadi. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan mengubah nama Simon ini menjadi Petrus, yang artinya batu karang, adalah lambang kekokohan, lambang keteguhan, lambang kekuatan. Hingga kita lihat Simon menjadi kuat setelah diubah. Maka Simonlah yang pertama kali mendirikan gereja mula-mula saudara-saudaraku, hingga sampai kepada saudara, hingga sampai kepada saya pada hari ini saudara-saudaraku. Sehingga Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan akan memberikan baiknya atau gerejanya di atas batu karang, yaitu di atas Simon saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, batu karang tadi adalah lambang kekuatan. Batu karang artinya saudara-saudaraku lambang kekokohan. Batu karang saudara-saudaraku tetap kokoh walaupun diterjang ombak besar. Walaupun ditembak ombak besar, batu karang itu kuat. Walaupun ditembak ombak besar, batu karang itu tetap kokoh, tidak gampang goyah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun ombak yang menerjang, batu karang sanggup menenggelamkan kapal. Maka saudara ketika dengar bahwa papan itu pecah,
di depannya ketika ketabrak batu karang. Itu menunjukkan bahwa batu karang itu begitu kokoh, begitu kuat, begitu luar biasa. Apa saja pun bisa pecah. Saya teringat ketika saya dulu bekerja di perusahaan Batame, ketika mendirikan atau membuat satu kapal, maka di depan kapal itu ada dibuat pemecah kapal, pemecah karang. Mungkin itu besarnya hampir 1,5 meter kali 1 meter. Ketika ada ombak atau karang, itu dapat dipecah. Tapi saudara, sekalipun itu ada, ketika ketabrak batu karang ini, maka kapal yang begitu kuat itu pun akan dapat pecah. Itu menunjukkan bahwa batu karang itu begitu kokoh, begitu kuat, saudara-saudaraku yang dikasihi. Tapi tahukah saudara apa yang membuat batu karang ini kokoh? Apa yang membuat batu karang ini kuat? Nah, saudara-saudaraku, yang membuat batu karang itu sedemikian kokoh, sesungguhnya batu karang menjadi kokoh dan kuat karena ia memiliki dasar yang kuat, memiliki dasar yang kokoh, memiliki dasar yang kuat. Demikian juga saudara dan saya, gereja Tuhan, supaya dapat kuat di akhir zaman ini, supaya dapat kuat menghadapi terpaan, supaya dapat kuat menghadapi goncangan, harus memiliki dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya! Tetaplah miliki Tuhan Yesus dalam hidupmu. Sekalipun ada terpaan, mungkin itu datang dari tetangga, mungkin itu datang dari satu seiman, mungkin itu datang dari suami, mungkin datang dari istri, mungkin datang dari anak. Tapi ini saudara yang dikasih Tuhan. Tapi bila saudara memiliki dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, saudara akan mampu dan sanggup melewati apapun yang terjadi. Haleluya! Hari ini nama saudara, nama saya, Tuhan akan ganti menjadi Petrus, yang artinya batu karang. Puji Tuhan. Maukah saudara menerima nama saudara menjadi Petrus? Haleluya. Namanya kamu nomor jadi kalau kita dia tahu Tuhan, tapi cuma baca kopi. Cuma dari semua itu tadi, warayan tidak mulai mana. Alai rokok naik mahal dari mana jauh, kalau mau bilang, kau nggak dinama doang mau nang orang mau. Ada mula kata nama kan begitu saudara. Tapi sekalipun kita nama kita yang diberikan, tapi kita mau berubah menjadi nama, menjadi batu karang yang kuat, menjadi batu karang yang kokoh, supaya kita mampu melewati setiap masalah persoalan yang ada di tengah-tengah. Batu karang mencegah kuat sampai jauh ke dalam dasar laut. Gelombang laut sedikit pun tidak akan mampu menggesernya. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gelombang laut begitu besar, begitu kuat. Itu pun gelombang laut bisa menenggelamkan kita. Maka itu digambarkan seperti lidah, seperti api. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, batu karang ini tidak dapat digeserkan. Tidak bisa dipungkiri saudara, hari-hari terakhir ini gelombang-gelombang dunia ini akan menerpa kita pribadi pas menjadi keluar. Ada ombaknya kecil, ada ombaknya besar, ada ombaknya lagi lebih besar, lebih tinggi.
tergantung kita, apakah kita memiliki dasar yang kuat. Ketika datang itu terpati, bahwa itu tidak akan lepas dari setiap kehidupan. Nah, saudara-saudaraku, gambaran ini pun berlaku dalam hidup kita, bukan hanya kepada hidup Petrus, tapi gambaran ini berlaku bagi hidup gereja di akhir zaman ini. Hari hidup setiap pengikut Kristus di akhir zaman ini. Gambaran yang dibuat oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi. Persoalan, masalah, pergumulan bisa saja menghantam kita, bisa saja menerpa kita, siapapun kita. Walaupun kita anak Tuhan, jangan kita berkata persoalan tidak datang, pasti datang. Semua akan bisa diterpa persoalan, masalah, pergumulan tanpa memandang bulu. Oh, kita berkata aku cukup ekonomi, persoalan kita bukan masalah ekonomi, mungkin masalah yang lain. Mungkin itu masalah kesehatan, mungkin itu masalah anak, mungkin itu masalah suami, mungkin itu masalah istri, mungkin itu masalah orang. Masalah itu, persoalan itu akan bisa menghantam kita pribadi atas pribadi saudara. Bisa menerpa hidup kita pribadi atas pribadi. Itu kita tidak bisa lari dari sana saudara-saudara. Tetapi saat kita berangkat di dalam Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita tetap teguh dalam iman apapun yang terjadi. Saat saudara berangkat di dalam Tuhan, itulah yang membuat saudara teguh, kuat, kokoh seperti batu karang tadi apapun yang terjadi. Sadar atau tidak sadar, dari kiri, dari kanan, dari belakang, kiri kanan akan ada depan lagi. Sehingga Daud sering berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika dia mau mengalami persoalan masalah dalam setiap hidup, dari depan, dari belakang, dari kiri, samping kanan ada menerpa dirinya. Dengan kata lain saudaraku, bahwa dia sedetik saja pun akan mengalami kematian. Bahkan anaknya Absalom bersengkongkol dengan pemimpin-pemimpin kerajaan Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, agar kita mampu kuat untuk dapat menghadapi segala yang terjadi ini saudaraku, firman Tuhan katakan tadi, kita harus berakar di dalam. Kita harus berakar di dalam Yesus, supaya kita mampu dan kuat untuk mengalahkan segala ujian Tuhan itu saudara yang dikasihi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus juga pernah mengajak umat yang ada di Kolose supaya mereka mau berakar di dalam iman, supaya mereka kuat di dalam imannya. Saudaraku, dikatakan dalam Kolose 2 ayat 7. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang pertama, Rasul Paulus ajak
jemaat yang ada di Kolose ini, saudaraku, maka mereka hendak berakar di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, yang berdaulat, yang berotoritas, yang mampu mengalahkan segala kuasa di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Dan dikatakan dibangun di atas Dia. Setelah berakar, dibangun. Kata bangun ini biasanya ditujukan kepada satu bangunan. Tapi ini mungkin sama dengan bertumbuh. Bertumbuh di dalam Dia. Bertumbuh di dalam Yesus. Bertumbuh di dalam Kristus. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose itu. Hendaklah kamu bertambah teguh. Setelah bertumbuh harus bertambah teguh. Artinya bertambah kuat, bertambah kokoh. Dan setelah bertambah kokoh, bertambah teguh, saudara-saudaraku, Rasul Paulus katakan, bertambah kokoh, bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan sukacita. Orang yang melimpah dengan sukacita, dia pasti mampu dan memiliki, yaitu saudaraku, kasih yang daripada surga, kasih daripada Yesus. Maka dia mampu, saudaraku, melakukan pelepasan pengampunan bagi siapa saja. Dia mampu melakukan pelepasan pengampunan bagi siapa saja pun. Itu adalah orang yang berakar di dalam Tuhan. Orang yang bertambah teguh imannya. Orang yang dibangun atau bertumbuh di dalam Kristus. Dia mampu melepaskan pengampunan bagi siapa saja. Haleluya. Kenapa kita harus mampu melepaskan pengampunan? Ketika kita tidak mampu melepaskan pengampunan itu akan menjadi sebuah bumerang atau menjadi dosa dalam hidup kita. Hidup kita tidak akan bisa tenang. Hidup kita tidak akan bisa damai. Hidup kita tidak bisa tenteram. Sekalipun kita berjalan setiap saat. Mungkin kita akan berkata, oh salah-salah nanti dia di sini, padahal tidak ada. Pernah saya dulu begitu. Saya tidak bisa melepaskan pengampunan dari kemarin. Waktu itu kami berada di satu tempat. Di sana sudah ada hidangan. Lalu teman-teman sudah makan. Hidangan itu begitu enak, begitu lezat. Kalau ini sudah enaknya makan. Dalam hati saya, sambil saya ambil itu makanan, salah-salah ada di sini. Saya pikir begini, kata enak di masa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak fokus, tidak tenteram, tidak damai. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mengajari saudara dan bagi saya, maka kita hendak berakar di dalam Kristus, berakar di dalam Yesus, supaya kita, saudaraku, memperoleh damai sejahtera dan sukacita setiap saat, setiap waktu. Haleluya. Nah, firman Tuhan ini
ketika kita hari ini dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka firman Tuhan dalam Kolose tadi diingatkan kepada jemaat Kolose, demikian juga diingatkan kepada kita jemaat gereja Pentakosta Api Baru Segumpang. Sekali lagi kami bacakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya bertumbuh di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Dan Dia pakai katakan, hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Jika keempat hal ini kita miliki, kita punya, kita pegang setiap saat, setiap waktu, saudara, percayalah penyertaan Tuhan tidak akan lepas dari setiap kehidupan kita. Haleluya! Kita semakin disempurnakan, kita semakin diurapi, kita semakin diberikan sukacita. Akan lebih daripada itu, kelepasan, kebebasan, kesehatan, berkat-berkat apa Tuhan janjikan dan Tuhan berikan, curahkan bagi setiap kehidupan kita, asalkan kita tetap ada berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tak bisa dipungkiri hari-hari terakhir ini persoalan masalah tetap masih ada. Bahkan saudaraku, tak bisa dipungkiri ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang benar, hampir tiap hari menghampiri setiap kehidupan. Ajaran-ajaran yang tidak sehat, misalnya datangnya dari si iblis, datangnya dari setan. Ketika kita dengar tadi kesaksian oleh Ibu Siboya Manusia, memang saya sudah dengar ini, cerita ini atau kejadian ini 2 bulan yang lalu atau lebih 2 bulan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ajaran setan, ajaran yang salah, ajaran yang tidak benar kebenaran. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mencuri. Artinya orang yang mencuri itu yang dapat mengambil yang tidak milik. Itu orang yang mencuri. Dan ini ajaran setan yang masuk dalam hidup kita, padahal sudah dilarang. Ajaran Tuhan, ajaran yang benar, jangan mencuri, tapi mengambil. Yang kedua, janganlah engkau menghakimi. Hakimilah, itu ajaran yang menyimpang atau bertentangan dengan ajaran. Tapi benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada satu hati, yaitu hati yang ada Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya selalu menghakimi, maka percayalah suatu saat kita akan dihakimi. Oleh karena itu hari ini firman ini terus kita renungkan dalam setiap hidup. Ada ajaran-ajaran yang diberikan oleh iblis. Ambillah itu, tidak jadi soal. Padahal kata hatinya, ambillah ini, oh ini tidak ini. Ini saudara-saudara, biasanya itu akan bergerak dalam hati kita ini. Kita tidak menuduh dari jarak kita. Bikin ini dari yang lain. Tapi kita saudaraku perlu renungkan firman Tuhan. Jangan menghakimi, jangan mencuri. Itu juga hukum Tuhan.
setelah hukum, kasihnya Tuhan alam, kasihnya saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara-saudara, jangan sampai kita seperti bulu yang justru terombang-ambing, bahkan begitu cepat rontok dan kalah saat terjadi terpaan mengambil. Jangan kita menjadi seperti itu, tapi biarlah kita seperti batu karang. Haleluya. Sekalipun datang terpaan, goncangan, hantaman, jangan kita cepat goyah akan hal itu. Seperti cerita tadi, ayat atau apa bagaimana goyah? Mungkin buat cuma gratis. Tapi ketika kalau dia ingat firman Tuhan, dia tidak akan ambil. Dia akan sampaikan kepada pendeta, Pak Pendeta, ada Pak Pendeta hilang handphone, adik-adik. Lalu saya bilang tidak ada kehilangan. Lalu akan saya lakukan. Nah, saudara-saudaraku, sekalipun kita ada goncangan, artinya Bapak Ibu Saudara bisa jadi itu terjadi. Dan kebetulan perlu hian. Tapi larang non, juga non, masalah bahan. Masih juga dekat toko. Kalau itu orang atau mak maju itu ada, ibu itu. Apa perlu harus ada goncangan. Tapi itu salah di mata Tuhan. Haleluya. Supaya kita belajar di hari mendatang. Kalau kita menemukan sesuatu, kalau tidak milik kita, jangan kita ambil. Kita berikan kepada pihak yang berwajib, supaya nanti diberikan kepada sang penghuni. Itu benar Tuhan. Bukan pendeta yang melarangnya, tapi Tuhan yang melarang. Jangan mengambil. Jangan mengambil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita jangan sama seperti bulu. Maka ketika orang itu masih mau dari dia, maka itu dikabarkan seperti bulu yang gampang terombang-ambing, yang gampang, saudaraku, imannya rontok dan kalah saat terbampar atau tertempa dan goncangan datang. Saya percaya hari ini umat Tuhan yang hadir ini adalah umat yang sudah diberkati Tuhan, diberikan iman yang lebih mudah kepada Tuhan, iman yang dipenuhi oleh daripada Tuhan. Maka kita akan dapat menguasai setiap hidup. Saudaraku, sebagai jemaat Kristus, Yesus berkata bahwa kita didirikan di atas batu karang. Saudara didirikan di atas batu karang. Gereja didirikan di atas batu karang. Supaya gereja itu kuat, supaya gereja itu mampu, supaya gereja itu kokoh, supaya gereja itu sanggup untuk dapat sekalipun diterpa oleh goncangan, sekalipun diterpa oleh ombak, tetapi gereja itu dapat bertahan dan mampu. Saudara-saudaraku yang dikasih, sebagai gereja, sebagai jemaat Kristus pula, kepada Dialah kita berakar dan berbuah. Kepada Yesuslah saudara dan saya berakar dan berbuah. Maka dikatakan di dalam Yohanes dalam Yohanes 16 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting
tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalamnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat Kristus pula, kepada Dialah kita berakar dan berbuah. Maka oleh karena itu, jemaat yang dibangun di atas batu karang itu, dia tinggal di dalam Kristus. Dia berakar di dalam Kristus. Maka dia dapat berbuah. Jika saudara dan saya tidak tinggal di dalam Kristus, maka akan sulit berbuah. Bahkan tidak akan ada keluar buah. Nah, oleh karena itu, hari ini firman Tuhan, kita mau berakar di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya buah kita begitu banyak yang dapat menenangkan setiap orang, yang dapat menenangkan yaitu orang-orang yang lain, yang dapat menenangkan seiman kita, terlebih menenangkan hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berbuah ini salah satu tugas kita. Jika kita semua berbuah, maka semua akan dapat terlaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada katakan itu untuk diperlukan kaum ini, atau kaum bapa, atau gereja, belajar berbuah. Supaya apa, saudaraku? Supaya itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Berbuah ini ada ukurannya, berbuah ini ada tingkatannya. Ada buahnya sedikit, ada buahnya sedang, ada buahnya banyak. Maka buah banyak itu akan dapat menutupi buah yang sedikit itu. Maka di sana akan ada ketentraman, ada kedamaian, saudara-saudara yang dikasihi. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan ini sekali lagi kami bercakap kepada kita, sebab kita adalah jemaat Kristus. Kepada Dialah kita berakar dan berbuah. Perkataan kalimat firman Tuhan ini begitu dalam, saudaraku. Maka perlu kita renungkan dalam setiap hidup kita. Ketika setiap orang itu berakar di dalam Tuhan, maka setiap orang itu tidak akan kekurangan. Hidupnya akan tetap diberkati Tuhan. Maka firman Tuhan gambarkan mereka itu bagaikan pohon yang ditanam di tepian air, tidak pernah kekeringan walaupun saudaraku begitu panas. Kamu sering, saudara dan saya tidak merenungkan benar-benar firman Tuhan dan tidak pernah bertanya, adakah saya berakar di dalam Tuhan? Adakah saya ada berakar di dalam Yesus? Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bersama Tuhan itu sangat sederhana. Orang yang bersama dengan Tuhan itu tidak akan pernah kekurangan apa saja. Akan berkecukupan. Sebab kita tahu Tuhan memilih jalan raya merangkai alam ini, saudara. Dia mampu, dia sanggup memberikan segala sesuatu. Apapun itu yang saudara, yang saya perlukan, butuhkan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mampu, Tuhan sanggup memberikan saudaraku. Haleluya. Maka kita diajak Tuhan untuk mau berakar dalam itu. Tujuan Tuhan sebenarnya tujuan mulia. Ketika kita semua berakar dalam Tuhan, benar sungguh-sungguh berakar dalam Tuhan, maksud Tuhan supaya kita diberkati, supaya saudara dan jauh diberkati. Dan oleh Tuhan kita
mengulu di ibana, masih hoho di ibana. Adong do rencana Tuhan na lebih dekat bahwa kita akan diberkati. Firman Tuhan katakan tadi, tidak tinggal di dalam ranting itu, maka mereka itu tidak akan berbuah. Ay mulut Yesus sedang ada di buat roti yang dimiliki dia buah dan daripada Yesus. Buah kasih, buah kesabaran, buah mengampuni. Banyak buah-buah Tuhan berikan bagi kita, saudara. Orang yang berakar berbuah ini, saudara, sebenarnya kita mau berpikir bukan secara jasmani, tapi kita mau lebih dalam masuk, saudaraku, ke dalam kerohanian kita. Sebab dari kerohanian ini, saudaraku, kalau soal jasmani ini sebenarnya sangat gampang bagi Tuhan. Tapi yang paling sulit bagi manusia itu soal rohani ini, saudara. Maka Tuhan ajarkan, tekankan, suruh saudaraku, supaya kita berbuah di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Kristus, yang penuh kesabaran, yang penuh kasih, penyayang. Bahkan lebih daripada itu, dia adalah berkorban. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa minggu-minggu yang lalu, bahwa kita ini adalah kabar Kristus. Mau rela berkorban seperti Kristus. Dan ini pun diajarkan kita semua, supaya kita rela berkorban di dalam Kristus, melalui pekerjaan di tengah-tengah gereja ini. Nah, saudara-saudara yang kita sedih, ini yang mau kita renungkan di dalam setiap hidup. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, sebagai jemaat Kristus, kekuatan kita adalah saat hidup kita berpegang teguh pada kebenaran di dalam Kristus. Sebagai kita jemaat Kristus, kekuatan kita adalah saat kita berpegang teguh pada kebenaran Kristus. Kebenaran Kristuslah sebenarnya kekuatan kita, saudaraku, di tengah-tengah dunia ini. Tanpa kebenaran Kristus, maka kita tidak akan kuat di tengah-tengah dunia ini. Kita baca satu ayat lagi, Efesus 4, tolong salah seorang. Efesus 4 ayat 15 sampai 14 sampai 15. Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Ada yang menemukan? Efesus 4. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diomongkan oleh rupa-rupaan kemudaran oleh perbedaan palsu manusia dalam kebencian dan yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Puji Tuhan. Maka dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam ketika mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus, ke arah Yesus yang adalah kepala. Jadi Yesus adalah kepala kita. Yesus adalah kepala gereja. Yesus adalah kepala siapa saja pun. Sehingga Dia mampu, saudaraku, untuk melakukan perkara-perkara besar
bagi setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita hari ini berpegang kepada Kristus, kepada Dia, ke arah Dia, Kristus yang adalah Tuhan. Dialah kepalaku, dialah kepala saudara, dialah kepala gereja. Dia memimpin kita, menuntun kita, mengarahkan kita ke jalan-jalan kebenaran saudara. Nah, setelah Petrus mengenal Yesus Kristus, dia diubah dari bulu menjadi batu karang. Bagaimana saudara? Bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengenal Kristus, apakah kita takut terobohan itu? Apakah kita menjadi kokoh, menjadi kuat seperti Petrus ini? Maka kita lihat Petrus waktu dia belum diubah Yesus, dia adalah pemalu, dia penakut, dia tidak berani. Tapi setelah diubah namanya menjadi batu karang, dia mulai bersaksi, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik dari surga, menyampaikan yaitu keselamatan yang agung, yang mulia, saudara-saudara. Maka pertanyaan ini bagi saudara, bagi saya, bagaimana dengan kita setelah kita mengenal Kristus? Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita mengenal Kristus, kita lagi sudah diubah namanya. Tidak lagi menjadi anak-anak gembel, tapi saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Tidak lagi nama saya menjadi anak-anak gelap, tetapi nama saya menjadi anak-anak terang. Hari ini nama kita sudah diubah menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak. Mari kita tinggalkan itu. Adalah seperti ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan. Tapi kita belajar seperti Petrus ini memiliki keberanian yang luar biasa. Maka Tuhan katakan, aku akan berikan kepada kamu roh keperangan, bukan roh ketakutan. Tapi Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya roh kebenaran, roh kemampuan, roh kesanggupan. Ketika dia sudah naik ke surga, saudara-saudara yang dikasihi, sehingga di dalam persoalan hidup yang menerpa kita tetap kuat, kita tetap mampu untuk melewatinya, karena kita berpegang teguh kepada Kristus. Lepas apapun, masalah apapun, ketika saudara sudah berpegang kepada Kristus, itu semua akan dapat terlewatkan dalam setiap hidup. Maka oleh karena itu, tetaplah berakar pada Kristus, tetaplah berpegang pada Kristus, tetaplah bersandar pada Kristus, tetaplah berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dan tetaplah kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita ingat, nama kita bukan lagi jadi bulu, tetapi nama kita sekarang menjadi batu karang yang kuat, sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya.